I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IPA akan mempresentasikan video mengenai sejarah ekonomi dan juga pembangunan manusia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya menjelaskan tentang saya Anaya Felicia Putri. Saya Dusri Kadiria absen 11. Saya Dusri absen 12. Saya Muhammad Farhan absen 23. Setelah masa Xenopon, ada banyak ilmuwan-ilmuwan yang menyampaikan pemikirannya tentang ilmu ekonomi. Hanya saja, mereka tidak menyampaikan pemikirannya itu secara sistematik dan holistik. Dan pada akhirnya, seorang ilmuwan bernama Adam Smith menerbitkan sebuah buku yang berjudul Wealth of Nations, di mana itu adalah buku pertama yang mengemukakan pemikiran tentang ilmu ekonomi secara sistematik dan holistik. Di dalamnya, Adam Smith mengemukakan pandangannya tentang ilmu ekonomi yang akan menjadi cikal bakal lahirnya ilmu ekonomi yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, Adam Smith dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi dan gagasannya yang terkenal yaitu teori invisible hand. Terima kasih. Saya di sini ingin menjelaskan sistem barter. Sistem barter memudahkan manusia untuk mendapatkan suatu barang tanpa harus bersusah payah berburu untuk mengendalikan hasil cocok tanam dan ternaknya sendiri. Pada sistem barter tidak terdapat suatu ukuran yang jelas antara satu barang atau jasa terhadap barang dan jasa-jasa lainnya. Kekurangan sistem barter yaitu kesulitan dalam mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dengan sesama lain. Kelebihan sistem barter yaitu memanfaatkan dan saling membutuhkan satu sama lain. Seiring berkembangnya peradaban, manusia mulai menemukan satuan alat hitung yang sekarang kita kenal dengan sebutan uang. Nah, dengan kejelasan satuan alat hitung inilah yang menjadikan manusia lebih mudah untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang mereka butuhkan. Berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya inilah yang menjadi inti dari ilmu ekonomi. Dan secara sederhana, ilmu ekonomi merupakan cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas, tetapi dengan sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi ini didorong dengan adanya kelangkaan, dan masalah kelangkaan merupakan suatu tantangan bagi manusia agar terus memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber dayanya. Nah, apa sih perbedaan dari kebutuhan dan keinginan itu? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus diwujudkan seseorang untuk bertahan hidup dan menaiki taraf hidupnya. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang tidak harus diwujudkan seseorang, di mana tanpa hal tersebut ia masih bisa hidup layak. Tindakan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu saat memilih dan memutuskan suatu hal. Sedangkan tindakan ekonomi irasional adalah tindakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan beberapa faktor seperti prioritas, keuntungan, dan pertimbangan lainnya. Tindakan ini cenderung lebih merugikan. Kelangkaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam di alam untuk memenuhi kebutuhan manusia sangatlah rendah, sedangkan ketergantungan manusia terhadap hal tersebut sangatlah tinggi. Yang kedua adalah sumber daya manusia. SDM merupakan salah satu faktor utama dalam memproduksi barang maupun jasa. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Kurangnya ilmu pengetahuan dapat menghambat proses produksi maupun pengoptimalan dari manfaat yang seharusnya didapat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.